Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Bagus di acara Saatnya Bisa Tahu Kenapa Enggak Bincang Santai bersama teman Undaris. Pada kesempatan kali ini kita bersama Bapak Rektor Undaris, Bapak Dr. Andes Haji Horo Sejati, SHM Untuk kali ini beliau berkenan menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Rektor sudah Kembali kasih. sudah berkenan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya, karena Bapak Rektor ini biasanya sibuk dengan kegiatannya. Mungkin ada PKPA ya Pak, mengajar PKPA atau narasumber. Itu mungkin kali ini beliau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita. Untuk temanya, ya ini dari Pak Rektor adalah adil toleransinya dengan puasa bulan Ramadan. Ya. Untuk selanjutnya saya serahkan Pak Rektor untuk menjelaskan, nanti baru sesi tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa podcast Undaris yang keren, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dan izinnya, ridhonya, bahwa hari ini kita bisa sama-sama mengadakan acara podcast, sehingga dengan tujuan tentunya bagian daripada syiar Undaris. Untuk itu dengan tema adalah korelasi antara adil dan puasa bulan Ramadan. Maka dalam proses Ramadan ini tentunya kita harapkan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai disia-siakan. Karena kita termasuk orang yang beruntung, kita orang yang berterima kasih kepada Allah SWT, diberi kesempatan bisa menangi, bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan ini. Maka ada 7 perilaku manusia, insan manusia yang Allah itu mencintai, mensukai. Yang pertama adalah manusia yang bertakwa. Maka manusia yang bertakwa adalah seperti bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini kan ada perintah 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya adalah la'allakum tattaqun. Endingnya adalah bertakwa. Artinya bertakwa adalah menjalankan perintahnya Allah SWT dan menjauhi apa yang menjadi larang-larangannya. Yang kedua adalah bertawakal. Yang ketiga adalah senang melakukan kebaikan, berbuat baik. Maka khairunas ana qaulinas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat adalah bertaubat. Kita sering harus bertaubat. Yang kelima adalah kebersihan harta. Maka akhir puasa adalah kita harus membayar zakat, membersihkan diri kita. Lalu yang keenam adalah sabar. Yang ketujuh adalah berlaku adil. Nah, inilah yang nanti kita bahas tentang adil, korelasinya dengan bulan Ramadan. Maka inilah yang harus kita terapkan, inilah harus yang kita laksanakan, bagaimana adil itu dalam pandangan Islam. Begitu. Kalau berlaku adil itu kan banyak versinya Pak. Nah, ini versi yang bagaimana? Adil menurut Islam itu yang bagaimana Pak? Oh iya, adil menurut Islam itu yang Islam meletakkan ajaran adil itu sebagai salah satu di antara nilai kemanusiaan yang asasi sebagai pilar kehidupan. Maka adil itu yang terkait dengan pribadi, rumah tangga, keluarga, maupun juga adil masyarakat. Sehingga semua ajaran Islam diatur semuanya. Adil individu,
adil bermasyarakat, maupun juga adil bangsa dan negara, itu semua diatur. Maka innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu suka hambanya untuk berbuat adil dan kebaikan. Itu. Jika adil tidak hanya khusus di pengadilan saja. Maka juga adil menurut pribadi, adil menurut rumah tangga, adil menurut masyarakat, bangsa dan negara. Jadi sebenarnya adil di sini tuh kemanusiaannya ya Pak ya? Kemanusiaan. Bahkan negara hancur itu diawali daripada kurangnya pengadaan keadilan. Zaman dulu awal itu hancurnya negara diawali daripada orang yang terhormat tidak diadili, orang yang tidak punya kedudukan, orang yang lemah itu diadili. Sehingga kadang-kadang muncul istilah mengatakan adalah hukum kita ini adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini memang kalau bicara hukum, soal keadilan hukum, itu memang adalah hukum kita masih peninggalan Belanda, kolonial Belanda. Nah, Belanda ini membuat hukum tentunya punya kepentingan, punya muatan. Apa kepentingan? Apa muatannya? Adalah untuk kepentingan Belanda, untuk kapitalis, untuk pemodal, untuk priayi saat itu. Nah, sedangkan di hukum sendiri dibawa ke Belanda sudah direvisi sebanyak 611 kali. Di Belanda sendiri loh. Di Belanda sendiri. Dalam rangka untuk apa? Untuk mencapai rasa keadilan. Di Indonesia ini belum. Bahkan kitab undang-undang pidana pun juga masih konsep-konsep saja. Nah ini maka pada waktu saya pengalaman jadi hakim itu bukan corongnya undang-undang. Hakim harus menemukan keadilan. Keadilan yang sering saya katakan berulang-ulang itu, kalau pas saya ngomong itu adalah harus memenuhi syarat. Ya, legal justice, social justice, moral justice. Sehingga social justice ini keadilan di masyarakat. Begitu. Tapi untuk sekarang ini kan banyak masyarakat ini kan merasa keadilan dari negara itu kurang gitu Pak. Jelas sebagai dosen hukum itu bagaimana Pak untuk tanggapannya Pak? Iya, soal keadilan memang dianggap masih barang langka. Indonesia saat ini masih dikuasai oleh politik. Di Amerika, negara maju, itu yang namanya panglimanya adalah panglima hukum. Tapi Indonesia saat ini adalah masih disetting dikuasai oleh politik. Sehingga memang hukum itu muncul dari politik, tetapi yang kebijakan di masyarakat masih berpijak, masih dominan dikuasai dengan bernuansa politik. Maka kalau kita bicara lebih lengkap adalah yang namanya kata adil itu berasal dari bahasa Arab yang berarti sama. Ya, berarti sama. Kalau bahasa Indonesia adil itu sama berat. Tidak berat sebelah, lalu juga tidak memihak, tidak berpihak yang benar. Ulangi, berpihak yang benar. Nah, maka inilah adil yang harus kita terapkan sebaik-baiknya. Inilah yang kita masih langka. Kita masih menganggap langka di Indonesia yang untuk menegakkan hukum itu adalah masih memprihatinkan. Ingat bahwa penegak hukum atau mungkin jalannya hukum itu ditentukan 3 faktor. Yang pertama adalah undang-undangnya atau hukumnya. Yang kedua adalah penegaknya. Yang ketiga adalah faktor masyarakat. Maka kalau bicara mengenai penegak hukum itu terdiri dalam hukum acara. Itu ada namanya hakim, ada namanya jaksa, ada namanya polisi dan advokat, dan juga masyarakat. Nah di sini masyarakat pun juga begitu untuk mewujudkan suatu keadilan, kemanfaatan
Ini masih juga masih memprihatinkan. Contoh pada waktu pilek atau pilpres atau pilkada kemarin, masyarakat apa mengatakan wani piro, wani piro. Kalau kan pencari uang tunai. Iya, nah ini kan juga tidak rasa keadilan, jauh daripada keadilan. Nah, inilah sehingga nanti pada waktu yang jadi pun pasti pertama akan mindsetnya adalah bagaimana cara balik ke modal. Nah, itu memprihatinkan. Memprihatinkan. Terus selanjutnya nih Pak, ini kan di bulan Ramadan ini, bagaimana cara kita menerapkan keadilan walaupun dari diri kita sendiri itu Pak, dari kecil-kecil. Oh ya, keadilan dari diri sendiri. Betul. Wah, ini pertanyaannya Mas Bagus ini cerdas ini. Ya. Berbobot ini. Berapa bobotnya bro? 100 lebih Pak. Lebih. Saya masih kalah. Saya serang 100. Awalnya 108 menjadi 100. Nah, itu. Baik. Bahwa yang namanya adil itu menurut Quraisy Shihab dalam Al-Quran sampai disebut 28 kali. 28 kali. Nah, maka keadilan yang kecil-kecil pribadi ini dulu ya, maka pribadi kita harus mengetapkan mengetapkan keadilan kita. Adil dalam rangka kita ya seimbang ya, tadi katanya enggak berat sebelah. Enggak berat sebelah di otak kanan iya, otak kiri iya. Nah sekarang ini kebanyakan adalah otak kiri. Nah ini berarti enggak adil. Otak kiri berarti banyak yang mikir masalah, banyak yang mikir utang. Nah, ya utang itu otak kiri. Otak kanan itu ya nyanyi, rekreasi, silaturahmi. Nah, ini enggak imbang. Ngaji. Nah, ini. Nah, sekarang otak kiri. Nah, itu harus seimbang. Lalu juga kita seimbang, kita harus juga ada masukan kan? Kita makan kan macam-macam. Nah, tapi harus ada pembakaran. Ada kita dengan seimbang, ada pemasukan, imbang ada pengeluaran. Apa pengeluarannya? Dengan olahraga. Dibakar dengan keringat, dibakar dengan gerakan badan, gerakan tubuh, sehingga metabolisme adalah bisa lancar ujung kaki sampai ujung rambut. Itu pribadi itu harus kita memperlakukan diri kita harus adil. Sehingga nanti kalau kita memperlakukan diri kita ya adil, dan ini akan error. Gampang apa? Gampang stroke, darah tinggi, gula. Kenapa gula ini? Gula ini kebanyakan karbohidrat manis. Nasi bukan manis. Nah, maka saat ini kalau dulu itu apa? Orang sakit cuman gampang maem sing akeh sembuh. Maem enak sembuh. Nah, sekarang tidak. Sekarang ini sakit ke dokter mengurangi makan. Nah, kalau dulu adalah kurang makan, sekarang kebanyakan makan. Maka dokter akan menganjurkan kurangi iki. Kenapa kokean? Karena kebanyakan. Nah ini karena maka nggak adil. Maka supaya kebanyakan kan pemasukan. Nah itu harus dapat dibakar dengan olahraga biar imbang. Nah itu. Salah satunya puasa ya Pak, detox. Maka korelasinya dengan bulan Ramadan ini adalah puasa. Puasa ini adalah sehat. Ya, sehat. Nah maka ya itulah juga kita harus imbang antara itu ya. Yang kecil lagi yang agak paling tinggi keadilan dalam rumah tangga. Nah rumah tangga ini kita harus menerapkan bahwa memperlakukan kepada ya kalau yang punya rumah tangga, yang punya seorang tua, memperlakukan kepada anak kita juga harus adil. Ya ini jangan sampai dianak-tirikan, jangan sampai dipilah-pilah sehingga nanti berdampak enggak baik. Lalu juga adil tadi pribadi, rumah tangga, lah yang keluarga, yang tiga adalah adil masyarakat. Maka masyarakat ini harus diperlukan beradil. Termasuk ingat
bahwa kita pun juga memperlakukan dalam akademik itu harus adil. Yang kaprodi, yang dekan, yang sapalaka membagi apa ya, membagi mata kuliah harus adil. Tapi adil itu tidak harus yang sama, adil. Lalu juga mungkin adil juga apa namanya membagi ujian skripsi. Itu adil juga apa namanya bagi bimbingan tesis atau bimbingan skripsi. Itu harus adil. Kenapa? Itu pimpinan. Nanti kalau enggak dosanya besar. Dosanya besar. Maka jangan hanya konteks perguruan tinggi, di zaman perguruan tinggi kan harus adil. Di samping ada pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Penelitian endingnya adalah jurnal. Puasa endingnya adalah takwa. Nah, takwa menjalankan perintahnya, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Nah, maka tidak hanya adil itu juga gitu, di zaman perguruan tinggi harus adil. Pengajaran juga iya, pengabdian juga iya, penelitian juga iya. Orang mau jago ngajar. Bahkan dulu ada katanya ada sampai ngajar 50 SKS. Kapan itu penelitian? Kapan itu mengadakan pengabdian? Nah, sedangkan saat ini adalah yang dibutuhkan itu banyak penelitian. Kita kurang-kurang jurnal karena nggak ada penelitian. Maka kita harapkan perusahaan coba mohon sebuah sivitas akademika Undaris, perimbangan antara pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Nah, supaya nanti kita menjadi akreditasi yang baik sekali. Syukur nanti kita menuju kepada kita unggul. Kolaborasi kita ini berjalan dengan baik antara yayasan, antara universitas, antara sivitas akademika yang lain, termasuk kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada yang lain. Kita selalu ada keseimbangan, tidak ada yang memihak, kira begitu. Oh iya. Untuk tadi tentang adil tadi, saya mau menambahkan sedikit untuk mahasiswa ya. Untuk nanti kan adil itu kan mahasiswa bisa membedakan, oh ini waktunya kuliah, ini waktunya pelancong, kan bisa adil juga kan gitu untuk mahasiswa kan gitu Pak. Iya, mahasiswa pun juga harus berlaku adil sama. Maka mahasiswa itu harus mengeterapkan, paling nggak harus sesuai dengan bisa adil membagi, bisa UAS, bisa UTS, bisa membuat tugas, gitu. Organisasi, jalan-jalan. Ini harusnya jalan. Maka kemarin pada waktu saya ada motivasi BEM, itu luar biasa. Sehingga harus juga seimbang antara kuliah, lalu UKM itu juga jalan, UKM yang ada di Undaris, itu harus jalan. Lalu juga ada bentuk-bentuk kegiatan yang lain itu harus juga jalan. Sehingga tidak hanya semacam hanya kuliah saja, nggak hanya kuliah saja, tapi juga UKM di Undaris, intern Undaris itu dihidupkan, dijalankan. Sehingga nanti untuk orang yang sukses itu adalah pada waktu kuliah, pada waktu lulus nanti, pada waktu kuliah itu banyak kegiatan, banyak aktivitas. Kenapa? Pada waktu kuliah itu senang adaptif, senang berkolaborasi, senang berkomunikasi. Sehingga apa? Pada waktu nanti di masyarakat itu sangat komunikatif, sangat koordinatif, dan sangat adaptif. Begitu, Mas Bagus. Yang penting ya Pak, untuk mahasiswa untuk terjun di masyarakat itu adaptif, kolaboratif, itu kan sangat penting sekali. Iya, bahkan nggak hanya ya mahasiswa, semuanya. Dosen juga begitu. Sehingga harus adaptif. Menyesuaikan diri di mana kita berada. Menyesuaikan diri di mana kita di dunia apa saja. Dunia politik, dunia akademik, dunia pekerjaan, dunia seni, dunia pengabdian, itu harus adaptif. Sehingga nanti kita akan mewarnai di situ, ini ada nilai lebih, sehingga kita bisa bermanfaat di lingkungan itu. Tapi kalau kita susah untuk beradaptasi, nanti tentunya kita nggak bisa mewarnai, kita nggak bisa ada nilai-nilai terhadap kemanfaatan yang ada di lingkungan kita. Begitu. Luar biasa sekali teman-teman, insight dari Bapak Hono Sejati selaku Rektor Undaris.
Karena ini udah memasuki waktunya gitu, udah hampir 20 menitan. Ini sekaligus closing statement aja langsung dari Pak Uno tentang keadilan tadi, yaitu adil korelasinya dengan puasa bulan Ramadan, closing statement, dan mungkin sedikit promosi mungkin Pak di Undaris ini untuk bisa teman-teman yang belum kuliah di Undaris untuk bisa kuliah di Undaris. Oh iya, pesan-pesan adalah yang pertama bahwa perbuatan adil itu penting dan itu suatu perintah dari agama Islam. Bahkan menurut Quraisy Shihab itu adil itu sampai diulangi 28 kali. Saking pentingnya rasa keadilan. Maka Allah pun juga senang tentang keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu suka hambanya untuk berbuat adil dan kebaikan. Maka kita harapkan, mari kita Civitas Akademika Undaris. Sama-sama kita menempatkan pada tempatnya. Yang dosen harus dosen, mindsetnya harus dosen. Yang karyawan itu juga harus karyawan. Jangan dosen berlagak karyawan, jangan karyawan berlagak dosen. Seorang administrasi, ya orang administrasi. Ya seorang dosen, adil, ya pengabdian, ya penelitian, juga ya pengajaran. Itu. Nah, terkait dengan Undaris tentunya kita ini satu-satunya adalah mengandalkan jumlah banyaknya mahasiswa. Maka beda dengan kampus yang lain. Yang lain sudah punya pom bensin dan punya tempat-tempat usaha yang lain, tapi kita mahasiswa yang kita andalkan. Sehingga mari semakin banyak mahasiswa, semakin akan tambah kemajuan kita. Maka dan kita prinsipnya adalah fleksibel, ya, pelayanan dan biaya terjangkau. Maka Undaris di situ. Nah, kita fleksibel, biaya terjangkau dan juga pelayanan servis kepada mahasiswa, servis kepada masing-masing bagian harus kita tingkatkan supaya kita adanya koordinasi, adanya komunikasi, dan adanya harmonisasi. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Uno sudah menyempatkan waktunya dan tadi insight-nya sangat luar biasa. Baik teman-teman Undaris di podcast Saatnya Bisa Tahu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.